Air meninggi, warga yang bertahan dievakuasi dari banjir Karawang. Polisi cegah maraknya balapan liar di Soreang, Kabupaten Bandung. Viral, patung penyu seharga 15 miliar rupiah berbahan kardus dan bambu. Selamat pagi saudara, selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Fida Alatas akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Jabar selengkapnya. Saudara tak mengira banjir akan terus naik. Anak-anak hingga lansia berusaha dievakuasi karena terjebak banjir Desa Karangligar, Karawang setelah sebelumnya memilih bertahan. Tim SAR gabungan serta komunitas relawan berusaha mengevakuasi sejumlah warga yang terjebak banjir di rumah mereka. Dari sejumlah korban banjir yang terjebak, beberapa di antaranya lansia hingga balita. Warga dievakuasi setelah sebelumnya memilih bertahan di rumah mereka. Namun tak mengira jika banjir semakin hari semakin tinggi, bahkan kedalaman hingga 5 Maret 2025 mencapai 3 meter. Ada beberapa warga yang minta bantuan dievakuasi dan ada juga yang warga juga minta bantuan evakuasi. Oh, jadi masih banyak warga yang terjebak di sana, Pak? Kalau jumlahnya itu ya mungkin dari kepala desa ya, kepala desa nanti dan BPBD karena kami membantu evakuasi. Jadi untuk lebih detailnya itu BPBD sama kepala desa atau kepala Pak Lurah ya. Tim SAR menyiagakan 3 perahu karet dan 10 anggota tim SAR terdiri dari anggota SAR Bandung, BPBD serta komunitas relawan di lokasi banjir terparah di Desa Karangligar untuk mengantisipasi korban banjir yang terjebak. Adi Wahadi, Kompas TV, Karawang, Jawa Barat. Saudara, hampir sepekan banjir akibat luapan Sungai Citarum dan Cibeet masih merendam sejumlah desa di Karawang, Jawa Barat. Masih tingginya air membuat ribuan warga masih harus bertahan di pengungsian. Banjir masih merendam sejumlah desa di 2 kecamatan. Terpantau hari Kamis 6 Maret 2025, ketinggian air terdalam yang merendam kawasan tersebut mencapai 2 meter lebih. Selain merendam pemukiman warga, banjir juga memutus akses jalan yang menghubungkan Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, dan Desa Sukamakmur, Kecamatan Teluk Jambe Timur, hingga aktivitas warga pun lumpuh. Warga yang tak punya pilihan lain terpaksa melewati tingginya air menuju tempat kerja, meski harus mendorong motor mereka yang mogok karena terendam banjir. Adi Wahadi, Kompas TV, Karawang, Jawa Barat. Saudara, 3 hari berturut-turut hujan deras turun di wilayah Majalengka, Jawa Barat. Diduga tak mampu menahan air, tebing setinggi 75 meter longsor hingga menutup jalan desa. Longsor tebing terjadi di Desa Margamukti, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, tertutup material longsoran tebing setinggi 75 meter. Longsor terjadi diduga setelah kawasan tersebut diguyur hujan lebat selama 3 hari secara berturut-turut. Aktivitas warga Desa Margamukti, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat terganggu karena akses jalan tertutup material longsor.
Selamat malam, dapat kami laporkan telah terjadi longsor di ruas jalan Talaga Sukamantri, tepatnya di blok Margaluyu, Desa Margamukti, yang terjadi pada pukul 18.00. Material menutupi badan jalan dan untuk sementara jalan Talaga Sukamantri ditutup dan dialihkan ke jalan alternatif lainnya. Sementara untuk mengantisipasi terjadinya longsor susulan, jalan desa ditutup sementara oleh petugas dan dialihkan ke jalur alternatif lainnya. Fadlianto Sugiono, Kompas TV, Majalengka, Jawa Barat. Saudara, viral patung penyu seharga 15 miliar rupiah berbahan kardus dan bambu. Informasi menarik lainnya akan hadir usai jeda. Tetaplah di Kompas Jabar. Saudara, viral di media sosial, video memperlihatkan sebuah patung penyu rusak di alun-alun Gado Bangkong, Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Dalam video menyebut pembuatan penyu tersebut menggunakan kardus di dalamnya dan memakan anggaran 15 miliar rupiah. Viral di media sosial, sebuah video milik warga memperlihatkan kerusakan sebuah patung penyu di alun-alun Gado Bangkong, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Disebutkan dalam video, biaya untuk membuat patung mencapai 15 miliar rupiah sambil menunjukkan kandungan bahan berupa kardus dan bambu. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi ketika diwawancarai menjelaskan jika pembangunan tersebut merupakan proyek anggaran dari pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diserah terimakan pada tahun 2024 lalu. Sebetulnya kan yang kita menerima manfaatnya, segala sesuatunya itu dari provinsi. Kita sudah terima dan kita ini sudah menugaskan di LH. Ya, kondisinya kita waktu itu kan tidak tahu kedalaman. Kita hanya menjaga di Gado Bangkong tersebut bukan hanya penyunya sih, kan nilai 15,6 itu bukan penyu nih, tapi adalah Gado Bangkong secara keseluruhan. Kalau pemerintah Kabupaten Sukabumi mengucapkan terima kasih kepada provinsi yang telah bisa ngebangun Gado Bangkong. Tanpa bantuan provinsi kita tidak bisa ngebangun itu. Saat dicek langsung ke lokasi, patung tersebut sudah tidak ditemukan lagi. Hanya tersisa aksesori taman lainnya yang juga rata-rata mengalami kerusakan. Insan Maulana Firdaus, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Balapan liar pada waktu sahur dan saat menjelang buka puasa viral di media sosial digelar di Jalan Raya Sadu, Soreang, Kabupaten Bandung. Kepolisian Resor Kota Bandung melakukan penjagaan serta patroli di sekitar jalan raya yang sering dijadikan ajang balapan liar. Inilah video viral yang merekam detik-detik sekumpulan remaja yang tengah melakukan balap liar di kawasan Jalan Raya Sadu, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Setelah viral dan sangat mengganggu masyarakat sekitar, petugas kepolisian Resor Kota Bandung melaksanakan penjagaan serta patroli di kawasan tersebut. Balapan liar ini kalau warga itu merasa berganti-ganti. Kalau terasa terganggu, iya. Kadang-kadang orang itu nggak bisa tidur kalau pagi itu ya, apalagi di bulan puasa ini. Emang kalau kebiasaan kalau bulan Ramadan ini suka banyak anak-anak yang kumpul-kumpul, banyak motor-motor yang pada itu gitu kurang mengenakan gitu. Juga kalau mau tidur istirahat itu terganggu, apalagi kan di jalan gini takut berbahaya atau gimana. Ini kan jalannya rame, jalannya pada gimana gitu, ngeri lah gitu.
Menurut Wakasat Lantas Agus Budi, balap liar tersebut biasanya dilakukan pada saat pagi hari setelah sholat subuh dan sore hari pada saat menjelang berbuka puasa. Kegiatan balap liar yang sempat viral di media sosial, perintah dari Bapak Kapolresta Bandung untuk segera menanggapin dan menindaklanjutin untuk melaksanakan patroli subuh. Karena kegiatan ini biasanya diawalin pada saat selesai melaksanakan sholat subuh. Demikian juga pada saat sore hari. Hari ini mulai selesai kegiatan sahur, kita melaksanakan patroli dari ujung Jalan Baru Seroja sampai Jalan Baru Sadu. Selain melakukan penjagaan dan patroli, petugas kepolisian juga menghimbau kepada masyarakat untuk melaporkan kepada pihaknya bila terjadi kembali aksi balap liar tersebut. Nova Rabani, Kompas TV, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kepolisian Resor Garut, Jawa Barat membagikan Al-Quran ke musola dan masjid yang mengadakan pesantren kilat di bulan Ramadan. Sebagai upaya mendekatkan diri dengan masyarakat dan mendukung syiar Islam, Satuan Propam Polres Garut bagikan Al-Quran ke sejumlah masjid di Kabupaten Garut. Pembagiannya pun dengan cara mendatangi langsung masjid-masjid yang memang membutuhkan Al-Quran. Apalagi di saat bulan Ramadan, di masjid-masjid terdapat kegiatan tadarus Al-Quran dan pesantren kilat. Untuk Al-Quran kami sasaran kepada masjid-masjid yang memang pada saat lebaran atau puasa ini adalah pesantren-pesantren kilat yang benar-benar membutuhkan, sehingga Al-Quran ini bisa dipergunakan oleh masyarakat yang sangat membutuhkan, terutama di masjid-masjid. Harapannya alhamdulillah kami bisa mendekatkan baik dengan masyarakat sekitar maupun masyarakat yang pernah kami datangi untuk mendekatkan diri, khususnya Propam umumnya Polri dalam rangka pendekatan terhadap masyarakat untuk memberikan rasa aman perlindungan terhadap masyarakat. Pembagian Al-Quran pun disambut baik salah satu pengurus DKM Masjid At-Taqwa di kawasan Garut Kota. Dia mengatakan bahwa pihaknya sangat membutuhkan Al-Quran, terlebih Al-Quran di masjid yang dikelolanya jumlahnya terbatas, apalagi untuk kegiatan Ramadan. Alhamdulillah sangat bersyukur atas pemberian Al-Quran yang mana di tempat ini khususnya kami sangat butuhkan untuk kegiatan baik anak-anak ataupun remaja, termasuk orang tua juga ada, sangat membutuhkan Al-Quran. Saudara, informasi menarik lainnya akan hadir usai jeda. Tetaplah di Kompas Jabar. Saudara, pelaku usaha kue kering targetkan naikkan omset 25% pada Ramadan dan Lebaran tahun ini. Untuk mencapai target tersebut, pelaku usaha kue kering menambah karyawan untuk memproduksi kue. Geliat produksi kue kering sudah mulai tancap gas. Salah satunya dilakukan oleh produsen kue kering JNC Cookies di Bandung, Jawa Barat. Terlihat sejumlah karyawan tampak sibuk melakukan tugasnya masing-masing. Ada yang membuat adonan, mencetak bentuk kue, hingga memberikan topping pada kue. Di tahun ini, produsen kue kering ini menargetkan kenaikan omset sebesar 25%. Oleh karena itu, jumlah karyawannya pun ditambah 50 orang dari yang sebelumnya 700 orang menjadi 750 orang. Hal tersebut dilakukan demi mencapai target dan banyaknya jumlah pesanan kue. Biasanya kalau JNC sendiri kan kita ada distributor dan agen. Itu mereka udah ngambil dari jauh-jauh hari, dari 2-3 bulan sebelum juga mereka udah pada order gitu. Dan biasanya pas yang di bulan Ramadan itu kita ada pameran di beberapa titik mall, kita ramenya di situ. Target tahun ini tuh?
target tahun ini ada kenaikan, mudah-mudahan insya Allah kenaikan 25% dari tahun sebelumnya. Karyawannya sendiri kita menambah sekitar 50 orangan dari yang sebelumnya 700 menjadi 750. Selain menambah jumlah karyawan untuk menaikkan omset, membuat kue dengan varian rasa baru juga dilakukan guna menarik perhatian konsumen untuk membeli seperti kue rasa kecombrang. Reza Pratama, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, sukses menjadi petani atau peternak tidak banyak dipilih masyarakat saat ini, seiring dengan kemajuan zaman. Namun tak perlu khawatir jika pilihan profesi tersebut dipilih saat ini, karena ternyata faktor-faktor pendukung kemandirian ekonomi profesi tersebut juga eksis hingga saat ini. Junen dan istrinya, warga Kuningan, adalah peternak sapi yang setiap harinya memulai rutinitas di kandang sapi. Mulai dari membersihkan kotoran, meracik pakan, hingga memerah susu sapi. Dalam sehari, sapi miliknya menghasilkan 15 liter susu dari 6 ekor sapi dengan hasil bersih Rp100.000 per ekornya, atau total menghasilkan Rp600.000 per harinya. Usaha Junen yang terus berkembang ini ditopang kredit usaha rakyat BRI, yang kreditnya terus meningkat dari Rp5 juta hingga kini mencapai Rp200 juta. Perah manfaatnya sangat banyak sekali. Satu sisi membantu ekonomi, ya Pak. Yang paling utama itulah karena dari usaha sapi perah itu yang saya rasakan itu ada 3 emas Pak gitu ya. Satu dari susunya, emas putihnya susu. Yang kedua dari kotorannya saja bermanfaat, bisa jadi biogas, bisa jadi pupuk organik gitu kan. Yang ketiga sapi abkirnya juga sapi perah dan jantannya juga bisa dijual gitu ya. Itu menghasilkan daging lah gitu. Jadi ada 3 emas yang saya rasakan dari usaha sapi perah itu. 1 emas putih susunya yang hariannya, 2 dari emas merahnya yang itu dari dagingnya, yang ketiga dari emas hitamnya yaitu kotorannya untuk memenuhi energi di rumah tangga saya gitu kan. Junen adalah satu dari 950 peternak sapi yang tergabung dalam Koperasi Serba Usaha KSU Karya Nugraha Cigugur. Mereka setiap harinya mampu menghasilkan sebanyak 23 ton liter susu murni setiap harinya. Berdiri KSU Karya Nugraha Jaya itu tahun 1998, masa reformasi. Namun dalam seiring perkembangan zaman juga kita mengikuti aturan pemerintah bahwa kita sudah bertransformasi menjadi koperasi produsen. Jadi kemarin di tahun 2023 kita memenuhi aturan pemerintah. Hari ini sekitar 4.500 ekor dan dari anggota 950 orang. Di tahun 2024, BRI telah merealisasikan sebanyak Rp2,4 miliar kepada 56 debitur peternak sapi Cigugur. Dan di tahun 2025 sudah merealisasikan senilai Rp870 juta kepada 26 debitur yang merupakan peternak Cigugur. Kami BRI Unit Cigugur sangatlah mensupport terhadap peternak sapi perah di Kecamatan Cigugur, karena di Kecamatan Cigugur merupakan satu-satunya sentra produksi susu di Kabupaten Kuningan. Ini juga sejalan dengan program BRI yang mendukung Astacita Bapak Presiden soal ketahanan pangan. Muhammad Syahri Romdon, Kompas TV, Kuningan, Jawa Barat. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar episode hari ini. Saya Fida Latas beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.